Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam audit internal ISO 22000 hari ini. Perkenalkan, saya Ananda Putri Paramita selaku pemimpin audit akan memandu pelaksanaan audit internal yang bertujuan untuk memastikan sistem manajemen keamanan pangan kita berjalan sesuai standar, efektif, dan berkesinambungan. Sebelum itu, saya akan mengkonfirmasi kembali bahwa audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian sistem manajemen keamanan pangan pada perusahaan kita, yaitu PT Kuki Sejahtera, dengan persyaratan ISO 22000 tahun 2018. Kemudian mengevaluasi efektivitas implementasi sistem di seluruh proses yang terkait. Kemudian mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dan peluang perbaikannya, dan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan sebelum akhirnya audit eksternal atau sertifikasi dilakukan. Untuk lingkup audit internal kali ini mencakup seluruh proses dan unit yang terkait dengan penerapan sistem manajemen keamanan pangan, yaitu yang pertama, bagian pengadaan bahan baku, kedua, bagian produksi, ketiga, pengendalian mutu, keempat, ada gudang dan distribusi, kelima, sumber daya manusia yang terkait keamanan pangan, lalu yang keenam atau yang terakhir itu ada dokumentasi sistem dan catatan. Perlu diingatkan bahwa audit ini dilakukan berdasarkan persyaratan ISO 22000 tahun 2018. Audit akan dilaksanakan mulai pada hari ini tanggal 17 Mei tahun 2025 hingga 19 Mei tahun 2025 berlokasi di PT Kuki Sejahtera. Setiap auditor telah dijadwalkan untuk melakukan audit di unit masing-masing sesuai jadwal yang telah dibagikan sebelumnya. Kami mohon agar masing-masing unit dapat mendampingi tim audit sesuai waktunya. Beberapa hal yang akan kami lakukan selama audit ini, yang pertama itu meninjau dokumentasi dan implementasi sistem manajemen keamanan pangan. Dan yang kedua, melakukan wawancara dengan personil yang terkait di lapangan. Lalu yang ketiga, ada observasi langsung terhadap kegiatan operasional. Perlu kami tegaskan bahwa audit ini bukan untuk mencari kesalahan individu, melainkan untuk mencari peluang perbaikan sistem, di mana semua temuan akan disampaikan secara objektif dan konstruktif. Kami memohon kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat, agar proses audit ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan sistem kita ke depannya. Nah, baik demikian pembukaan dari saya. Apakah ada pertanyaan atau masukan sebelum audit ini dimulai? Baik, jika tidak ada, maka dengan ini audit internal ISO 22000 resmi dimulai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya selama proses audit internal ISO 22000 yang telah berlangsung. Saat ini kita akan memasuki sesi closing meeting untuk menyampaikan hasil audit yang telah dilakukan oleh tim. Baik, secara umum, audit ini telah berjalan secara lancar dan kami mengapresiasi keterbukaan serta kolaborasi dari seluruh pihak yang terkait atau yang terlibat. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini akan saya bacakan hasil dari audit pada hari ini. Yang pertama itu untuk temuan minor, ini ada dua. Yang pertama itu ada ketidaksesuaian dalam pencatatan CCP atau Critical Control Point yang berada di area oven, di mana ini ditemukan bahwa pencatatan suhu oven ini sebagai CCP itu tidak dilakukan secara konsisten selama setiap 30 menit sebagaimana yang ditetapkan dalam HACCP Plan. Nah, beberapa catatan pada tanggal 15 Mei 2025 ini menunjukkan jeda pencatatan hingga 1 jam. Nah, jika ini terus berlangsung, ini akan beresiko terhadap ketelusuran dan pengendalian keamanan produknya. Untuk referensi yang kami ambil pada kasus ini yaitu ISO 22000 tahun 2018 klausul 8.5.4.2 serta dokumen internal HACCP Plan yang revisi ketiga. Lalu untuk yang temuan minor yang kedua itu ada ketidaksesuaian prosedur pembersihan alat produksi yang berlokasi di area mixing, di mana prosedur pembersihan itu belum ditandatangani oleh petugas QC sebagai verifikasi harian selama 2 hari berturut-turut.
Ini akan berdampak untuk melemahkan bukti verifikasi kegiatan sanitasi kita. Dan ini referensinya diambil dari prosedur pembersihan dan sanitasi kita PRD QA 05. Lalu untuk yang peluang perbaikan, itu yang pertama ada dua. Yang pertama itu di penyimpanan bahan baku kering, di mana lokasinya ada di gudang bahan baku kering. Di sini ada beberapa bahan seperti tepung dan coklat chip itu tidak diberi label status terima atau karantina atau lulus QC, meskipun sudah digunakan dalam produksi. Jadi, saran dari tim audit itu dapat ditingkatkan dengan penerapan visual management atau seperti kayak warna label atau status yang lebih tegas untuk minimalkan risiko kontaminasi silang atau salah penggunaan. Lalu yang kedua itu ada pelatihan keamanan pangan untuk karyawan baru, di mana ini lokasinya saya temukan di bagian produksi, di mana tidak semua karyawan baru itu mengikuti pelatihan keamanan sebelum masuk area produksi. Ini kami sudah lakukan wawancara bahwa ternyata terdapat jeda 5-7 hari setelah masuk kerja sebelum menerima pelatihan formalnya. Nah, jadi saran dari tim audit itu perlu dipastikan bahwa pelatihan dasar keamanan pangan itu diberikan sebelum karyawan memulai kerja, sehingga sebagai bagian dari kontrol dari preventifnya. Nah, kami menekankan bahwa temuan-temuan ini bukan bersifat menyalahkan, namun sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk peningkatan sistem manajemen keamanan pangan kita ke depannya. Nah, lalu untuk laporan audit lengkap akan kami serahkan dalam beberapa hari ke depan, dan kami berharap setiap temuan ini dapat ditindaklanjuti sesuai tenggat waktu yang sudah disepakati. Nah, sebelum menutup, mungkin ada Bapak, Ibu yang ingin diklarifikasi atau mungkin ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kerjasama seluruh tim. Dengan ini, audit internal ISO 22000 dinyatakan selesai. Semoga hasil audit ini membawa manfaat dan perbaikan bagi perusahaan kita. Amin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.